program acara Bincang Asik Skuy. Masih bersama dengan aku Dia. Dan aku Gumilang. Dalam program acara Bincang Asik Skuy ini, kita akan mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang asik seputar tema yang masih up to date dan tentunya dekat dengan kehidupan kita, terutama remaja nih, ya kan nggak Kak Gum? Betul banget Kak Dia, dan pastinya teman-teman kita masih berkolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan dengan tema yang pastinya ini dekat banget sama remaja. Dan tentunya kita pasti akan dapat insight baru dan informasi baru terkait apa itu remaja dan mungkin tema yang lebih detail lagi. Oke, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang asik nih bersama Kak Gum, bersama kakak-kakak yang lainnya, mungkin kalian bisa cek di channel YouTube kita di WPI TV official ya. Jadi kalian bisa cek di situ tuh nanti bakal ada episode-episode kemarin yang perbincangannya nggak kalah asiknya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin yang asik juga dengan tema yang asik. Apa nih, Kak? Nah, untuk tema pada kali ini tentunya seperti tadi sudah aku spill di awal bahwasanya nggak jauh dari remaja. Tema pada kali ini yaitu alter ego, sisi lain diri yang membentuk siapa itu kita sebenarnya. Wow, tema yang sangat menarik sekali itu. Tadi aku dengar alter ego. Wow, itu tema yang cukup santai ya Kak nih. Daripada yang kemarin-kemarin mungkin kita membahas politik, kesehatan, atau masih banyak lagi tuh. Nah, ini tema kita kali ini lebih dekat dengan remaja kita gitu. Lebih dekat dengan seusia kita. Kenapa kita bisa memiliki alter ego atau apa sih alter ego gitu. Karena alter ego ini pasti kaitannya dengan seseorang yang memiliki sisi lain gitu. Mungkin kita punya nggak sih sisi lain yang nggak kita tunjukin ke publik gitu. Ya nggak kasih Kak Gum? Bener banget Kak Dia, nggak jarang dari remaja yang punya alter ego itu sebagai kekuatan ataupun powernya. Dan ada beberapa remaja juga yang masih bingung nih untuk gimana sih mengontrol alter ego itu, gimana sih buat mengelola alter ego itu supaya jadi power juga buat kita. Seperti itu. Wow, oke. Dan kita tentunya nggak akan ngobrol berdua aja nih. Kita bakal kedatangan narasumber, yaitu finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Langsung saja kita sambut Kak Fiora dan Kak... Oke, ulangi lagi. Langsung saja kita sambut Kak Fiora. Kata Fiora apa Faiz? Gimana nih? Oke, ulang teman-teman. Oke, langsung saja kita sambut Kak Fiora dan Kak Faiz. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Halo, silakan duduk. Halo, selamat pagi. Waduh, pagi-pagi duduk. Terima kasih. Oke, waduh, ini mereka ini udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu, udah rapi banget nih. Boleh dong memperkenalkan dulu ke teman-teman yang ada di rumah biar tahu nih siapa sih kalian ini gitu. Dari mana dulu nih Kak? Oke, Mungkin dari Kak Fiora mungkin. Dari saya dulu. Perkenalkan Kak, saya Fiora Elisa Putri dari SMK Baitus Salam. Kakak bisa panggil saya Fiora. Oke, satunya lagi? Oke, sebelumnya perkenalan ya Kak. Aku Faiz Ardiansyah dari SMK 2. Teman-teman dan kakak-kakak bisa panggil aku Faiz. Oke, Kak Kak Fiora. Faiz. Kak Faiz dan Dan Kak Kak Fiora. Fiora. Oke. Dari tadi langsung. Dari tadi kita bingung nih mau Bingung Faiz banget, dulu apa bingung Fiora Fiora dulu gitu. Sorry ya teman-teman. Gak apa Kak, karena mereka ini benar-benar datang di sini dengan kompak, bajunya warna biru-biru. Aduh. Couple banget, couple goals banget. Oke. Jadi teman-teman selain kesibukannya Kak Fiora dan Kak Faiz ini sebagai siswa SMA dan SMK, Betul mereka banget. juga masih di karantina ataupun masih mengikuti ajang apresiasi sebagai finalis Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025.
Oke, selain itu kalian boleh nggak sih ceritain pengalaman kalian gitu atau mungkin kesibukan selain menjadi finalis atau menjadi siswa aja nih? Boleh dong ceritain Mulai sedikit. dari saya. Oke, boleh. Oke, dari saya sendiri mungkin kesibukan saya di sekolah itu sebagai pelajar tentunya apalagi ini saya kelas 12 ya Kak. Jadi saya itu ada beberapa mungkin materi yang cukup tertinggal dan itu mungkin harus saya segera susul juga dan tentunya juga ada TKA seperti ujian begitu. Jadi saya udah mulai fokus nih ke beberapa hal yang menyangkut nilai-nilai buat ujian saya nantinya. Kalau kegiatan-kegiatan selain di sekolah sih mungkin saya itu terkadang ada Zoom kayak webinar Zoom atau terkait tentang English Club itu juga saya terkadang ada kegiatan di malamnya itu, gitu Kak. Oke, wow. Ternyata Kak Fiora ini sibuk menjadi kelas 12 yang aktif tentunya dengan English Club tadi. Seru sekali kelihatannya. Mungkin kita pakai Inggris aja nih Kak. Aduh, nanti kita kalah, Kak. Kita kalah. Kak Fiora Kak lebih Fiora jago. sudah lebih jago, udah jadi udah ikut English Club juga ya Kak. Kemarin sempat ikut ya. Sempat ikut. Ya, Oke. baru paling basic aja sih Kak. Wah, Ya. gak apa, udah keren. Lanjut Kak Faiz Lanjut Kak Faiz nih. nih. Oke, jadi untuk kesibukan aku sendiri nih Kak, aku kan saat ini kelas 11. Ya. Selain mengikuti ajang Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025 juga, aku sekarang lagi sibuk banget untuk ngejar ketertinggalan aku di kelas. Karena kan selama apresiasi Duta Genre sendiri ini teman-teman, banyak banget jadwal kelas yang padat juga ya Iya. Kak. Kadang juga meninggalkan pelajaran, Harus jadi di-spend. iya harus di-spend juga. Jadi harus benar-benar dikejar ketertinggalannya. Itu aja sih Kak sebenarnya. Oke, jadi mereka ini masih fokus-fokus mengejar pendidikannya juga. Iya, masih SMA. Keren sekali. Keren sekali teman-teman, walaupun mereka berdua masih SMA, mereka sudah ikut apresiasi Duta Genre itu juga salah satu hal yang luar biasa karena yang saya tahu nih Kak, bahwasanya ketika aku ikut apresiasi Duta Genre itu nggak cuma dari SMA semua, ada yang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah lulus SMA, udah kerja tapi dia masih ikut di apresiasi Duta Genre itu banyak. Jadi mereka ini nggak cuma bersaing sama teman-teman mereka SMA, tapi juga ada yang lebih dari mereka seperti itu. Waduh, keren sekali Keren pokoknya sekali. tentang apa namanya remaja-remaja genre ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, biar kita nggak ngobrol-ngobrol santai terus gitu, kita akan membahas topik tema kali ini, yaitu alter ego, sisi lain yang Diri membentuk siapa kita sebenarnya. Oke, kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan nih buat Kak Fiora dan Kak Faiz. Kalian udah siap? Iya. Oke, siap Kak Gum katanya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih pertanyaannya? Tadi kita udah nanya dari Kak Fiora, sekarang dari Kak Faiz. Oke, dari Kak Faiz. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan nggak terlalu mudah dan juga nggak terlalu sulit teman-teman. Jadi simak baik-baik ya Kak Faiz. Banyak remaja memiliki alter ego atau sisi lain dalam dirinya yang tidak selalu ditunjukkan kepada orang lain. Menurut Kak Faiz sendiri, bagaimana cara remaja bisa menerima dan mengelola sisi itu agar tidak menimbulkan konflik batin? Oke. Silahkan Kak Faiz. Oke, jadi teman-teman semua, alter ego, kakak-kakak, alter ego itu merupakan sisi lain dari diri kita yang memang tidak selalu muncul. Contohnya ya Kak, pada saat kita di sekolah nih, di sekolah kita dikenal sebagai orang yang pendiam, kita introvert, terus juga kita nggak mudah bergaul dengan teman-teman yang lain. Tapi beda cerita pada saat kita di rumah. Pada saat kita di rumah, kita aktif, kita istilahnya kita itu temennya ada di mana-mana gitu, beda sama kita yang di sekolah. Nah itu adalah contoh sederhananya alter ego ya Kak. Oke, untuk pertanyaan tadi bagaimana cara mengelola alter ego supaya tidak terjadi konflik batin, sebenarnya teman-teman kita itu harus mengetahui batasan kita. Bahwa alter ego itu ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Sisi baiknya alter ego sendiri itu Kak, ketika alter ego itu membantu kita untuk terus berkembang, terus bertumbuh, meningkatkan rasa percaya diri kita. Misalnya pada saat kita presentasi di kelas, kita gunakan alter ego kita yang tadi di rumah itu aktif, ekstrovert,
kita terapkan alter ego itu pada saat kita presentasi di kelas nih Kak. Jadi itu meningkatkan rasa percaya diri kita pada saat presentasi di kelas. Nah, seperti itu Kak kira-kira. Oke, keren banget jawabannya. Nah, ternyata aku baru tahu nih, berarti alter ego ini bisa dikendalikan teman-teman atau bisa dikelola dengan baik seperti yang tadi Kak Faiz sampaikan. Agar tidak menimbulkan gejolak batin. Iya, gitu. seperti itu. Kayak misal yang tadi Kak Faiz sampaikan di kelas di sekolah kita boleh introvert, kita boleh nggak percaya diri, tapi ketika di rumah kita ekstrovert nih atau kita percaya dirinya over banget. Kita bisa terapin ketika di kelas pas saat kita menyampaikan materi atau pas kita presentasi. Jadi ada waktunya kita buat diem dan ada waktunya kita buat banyak ngomong seperti itu. Itu mungkin salah satu dari alter ego yang tadi disampaikan oleh Kak Faiz. Oke, Oke, keren keren sekali. banget, teman-teman. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Kak Fiora nih. Oke, pertanyaan pertama buat Kak Fiora. Oke, banyak yang bilang alter ego bisa menjadi motivasi untuk berkembang, tapi juga bisa jadi beban yang tidak dikendalikan. Bagaimana menurutmu cara menjaga keseimbangan antara diri asli dan alter ego agar tetap sehat secara mental? Oke Kak, jadi kalau menurut saya sendiri terkait tentang cara bagaimana ya Kak tadi mengendalikan alter ego supaya kita tidak tidak terlalu terbebani dengan alter ego kita tersendiri itu. Yang pertama tentunya juga kita dengan lebih mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu bagaimana cara membedakan alter ego dan diri kita sendiri. Jadi biasanya itu kan alter ego tuh muncul di saat-saat tertentu seperti seorang introvert yang mungkin dia itu pendiam, terus pas waktu ada acara tertentu dia disuruh menjadi MC atau apa, dia langsung kayak menunjukkan seperti bakatnya atau sisi lain dari dirinya begitu. Jadi kalau menurut saya itu kita harus membedakan mana antara alter ego dan diri kita sendiri dengan cara lebih mengenali diri kita sendiri seperti itu Kak. Nah untuk seperti bahayanya kalau kita tidak mengenali diri sendiri atau kita lebih condong ke alter ego itu bisa membuat diri kita itu lelah karena kita setiap harinya itu memakai topeng begitu Kak. Oke. Iya, seperti itu kurang Bagus lebih. sekali jawabannya. Jadi harus membedakan antara mana sih yang diri kita yang asli dan mana alter ego. Begitu kata Kak Fiora tadi Kak. Nah, tadi aku sempat salfok sama mengenali diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi yang aku tuh kadang tuh banyak pertanyaan dari teman-teman semua, gimana sih cara kita mengenali diri kita sendiri, gimana sih kok aku itu kadang kayak gini tuh gimana, boleh dong aku tanya Kak Fiora, gimana cara mengenali diri kita sendiri? Oke, untuk bagaimana cara kita mengenali diri sendiri, tentunya kita itu harus lebih kayak kayak mengenali diri kita sendiri ke sisi yang lebih positif begitu Kak, seperti apa sih diri kita itu, seperti apa sih diri kita itu, atau kita tuh sebenarnya lebih ke introvert atau ke ekstrovert begitu Kak. Nah kalau biasanya itu yang introvert itu kan suka lebih diam, lebih senang menyendiri gitu kan. Nah kalau seorang yang introvert terus di situasi tertentu dia lebih banyak ngomong atau di situasi tertentu seperti yang tadi saya bilang itu dia menjadi MC atau apa begitu ya, dia itu langsung muncul sisi lain diri mereka sendiri yang bisa bantu mereka untuk lebih percaya diri, terus lebih bisa pintar ngomong begitu Kak. Oh, Iya. jadi tetap kita harus kenal sama diri kita Iya. sendiri, kita sering introspeksi diri kita sendiri, kayak seperti itu. Oke, keren Oke, sekali keren banget, jawabannya. teman-teman. Oke, mereka ini menjabarkannya cukup lengkap sekali, Kak Gum. Sampai kita bingung Sampai nih, kita gimana mau- nih mau tanya lagi. Oke, tapi kita masih ada pertanyaan selanjutnya untuk Kak Faiz. Pertanyaan kedua nih untuk Kak Faiz. Oke. Nah, alter ego kadang dianggap sebagai kelemahan atau hal negatif. Bagaimana cara Kak Faiz mengubah sudut pandang itu sehingga remaja justru bisa menjadikan sebagai kekuatan yang membentuk jati diri?
Oke, jadi gini nih Kak. Memang banyak banget persepsi dan asumsi dari teman-teman, dari masyarakat yang menganggap bahwa alter ego itu merupakan hal yang negatif, yang bisa membawa pengaruh buruk bagi diri kita. Karena alter ego juga bisa mengakibatkan kita menjadi berkepribadian ganda. Ketika kita sudah berkepribadian ganda teman-teman, kita bakal susah membedakan mana diri kita yang sebenarnya, mana yang alter ego kita. Sehingga nanti kita krisis identitas nih teman-teman. Nah untuk tadi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengubah sudut pandang itu supaya alter ego ini bisa menjadi hal yang positif untuk kita, menjadi kekuatan untuk kita. Yang pertama nih, jangan sampai kita terlalu terhanyut dalam alter ego kita. Jadi ya teman-teman dan kakak-kakak sekalian, kita itu harus memahami batasan kita. Mana yang diri kita yang sebenarnya, mana yang alter ego kita. Ketika kita sulit membedakan ya teman-teman dan kakak-kakak, tentunya itu bakal menjadi penghambat buat kita. Ketika kita akan berkembang, kita akan bertumbuh, kita mau belajar skill-skill baru, kita jadi stuck di situ. Karena kita nggak tahu bagaimana cara kita mengelola supaya yang maju, yang berkembang itu diri kita, bukan alter ego kita. Jadi kuncinya yang paling penting di sini adalah kita paham dulu. Kita paham mana yang alter ego kita, mana yang diri kita. Jadi kita tahu batasannya. Lalu selain itu kita juga harus bisa menerapkan nih kalau alter ego itu merupakan alter ego yang baik, misal kayak yang tadi aku jelasin di awal, itu juga kita bisa menerapkan ketika kita kesulitan, misal dalam seperti ini nih, podcast, talk show, lagi nervous gitu. Kita bisa menerapkan sisi lain diri kita bawa karakter kita yang ekstrovert, kita bawa karakter kita yang ceria ke dalam situasi itu, teman-teman. Oke, luar biasa sekali jawabannya, bagus sekali. Ini kepribadian Kak Faiz ini sepertinya tenang, menghanyutkan, dan Tenang menghanyutkan ya Kak. enggak. Tapi pembawaan dari Kak Faiz ini cukup santai, tetapi topiknya dan jawabannya itu cukup padat dan luar biasa sekali. Jadi aku tadi sempat kayak gitu kan. Soalnya Kak Faiz ini tadi nyampainya tuh benar-benar kalem, tapi tetap terbawa, tetap ada isinya, gitu. tetap tersampaikan dengan baik. Kita juga lebih mudah buat menerima dan memahaminya itu mudah sekali. Sepertinya Kak Faiz ini calon guru yang calon guru yang udah ngajar berkali-kali. Ya Bener, nggak sih, Kak? ada pengalaman Ada nggak sih? pengalaman ngajar atau gimana gitu nggak? Dulu sempat ada sih memang Kak. Oh, waktu berarti SMP, pantes. ya. Oh, jadi apa nih kalau boleh tahu? Oke, jadi dulu waktu SMP kakak-kakak, aku dulu gabung di organisasi Dewan Penggalang. Oh, Yang dimana Dewan Penggalang itu dulu waktu SMP, aku juga ngajarin teman-teman materi nih. Jadi gaya aku berbicara juga udah dilatih dari sejak SMP. Oh, waduh, beri tepuk Aduh, tangan dong beri tepuk teman-teman. tangan dulu, teman-teman. Keren sekali. Keren sekali, dari langkah yang kecil menjadi perubahan yang besar ya Kak Faiz, bener keren banget. sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Fiora, Fiora, nih. oke. Silahkan Kak Gumilang. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Fiora. Dalam proses pencarian jati diri, alter ego bisa membantu kita mengeksplorasi hal baru. Menurut Kak Fiora, bagaimana caranya agar eksplorasi itu tetap positif dan tidak membuat remaja hilang arah? Oke, silahkan. Oke, Kak, jadi kalau sesuai seperti pandangan saya di zaman sekarang itu kan banyak yang namanya pergaulan bebas begitu ya Kak. Kadang ada yang namanya remaja itu yang padahal aslinya dia itu pendiam tapi dia itu mau join nih sama circle-circle yang mungkin gaul begitu kan Kak. Nah, di sini gimana sih cara kita mengendalikan mungkin untuk diri kita sendiri biar tidak terjerumus ke alter ego yang negatif begitu kan Kak. Nah, di sini yang terutama kita kenali dulu nih diri kita sendiri seperti yang tadi saya bilang, kita itu seperti apa dan tentunya juga kita harus
kalau mau menerapkan alter ego tuh lebih baik kita diarahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti buat skill apa, public speaking, ataupun buat apa menulis gitu, jadi kita jadi penulis begitu kan. Nah, kalau ke sisi untuk menghindari sisi yang negatif itu, kita bisa mungkin cari lingkungan yang tentunya mendukung sesuai dengan alter ego kita, mendukung sesuai dengan apa ya, tentunya dengan seperti hal-hal positif begitu. Jika kita mau condong ke hal-hal yang negatif, itu kita bisa cegah dengan cara kita mengarahkan ke hal positif seperti itu, Kak. Nah, untuk yang tadi apa namanya pertanyaannya, saya lupa yang poin yang pertama itu, Kak. Proses pencarian jati diri. Iya, untuk itu proses pencarian jati diri itu kan bisa dengan mengenali diri sendiri juga, di mana bakat kita, di mana passion kita, di mana hal-hal yang kita suka itu di mana. Nah, itu kita bisa diterapkan ke hal yang seperti itu, Kak. Oke, jadi alter ego dalam membentuk proses jati diri ini tentunya bisa dimanfaatkan menjadi peluang yang positif. Iya, benar banget. Oke, langsung aja nggak sih kita pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Faiz. Gitu. Oke, Kak Faiz. Kak Faiz tentunya kan sama-sama remaja nih. Nah, tentunya bermain media sosial, ya nggak sih? Iya dong. Oke, nah aku mau nanya nih, media sosial sering membuat remaja menampilkan versi terbaik dalam dirinya gitu. Sementara sisi rentannya atau sisi yang kurang baiknya sering disembunyikan. Nah, apa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengajak remaja lebih berani menunjukkan sisi autentiknya tanpa takut rasa akan dihakimi gitu. Silahkan Kak Faiz. Oke, aku mulai. Jadi di masa sekarang memang media sosial itu jadi platform yang sangat-sangat bebas ya Kak untuk mengekspresikan diri kita, untuk membangun personal branding kita. Dan seperti yang tadi dijelaskan, memang kebanyakan remaja ataupun pengguna media sosial pada masa kini, mereka menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Walaupun mungkin yang mereka tunjukkan itu bukan versi diri mereka yang sebenarnya ya Kak. Nah, jadi sebenarnya untuk berekspresi itu sangat-sangat diperbolehkan ya Kak. Untuk berekspresi, menunjukkan diri kita itu sangat-sangat dibebaskan. Tetapi yang salah di sini adalah bagaimana kita berekspresi dan kita tidak menunjukkan keautentikan dari diri kita, dan itu sudah terbawa terus sampai di titik ketika kita mau menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita merasa minder, insecure, kita malu gitu. Teman-teman di sini harus tahu juga kalau semua orang memang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Nah, tapi teman-teman, ketika ada yang menghakimi kita, ketika kita nih menunjukkan versi diri kita yang autentik, yang sebenarnya, yang itu bukan alter ego kita, yang itu bukan sisi lain diri kita yang menurut kita terbaik buat dipost di sosial media. Kita harus tahu dulu teman-teman, kalau pendapat-pendapat buruk itu bisa kita handle nih. Caranya itu dengan kita saring komentar-komentar buruk dari orang lain ke diri kita jadikan itu sebagai improvement. Kita jadikan itu sebagai motivasi untuk kita supaya terus bertumbuh dan juga berkembang gitu Kak. Oke, bagus sekali. Seperti yang tadi Seperti disampaikan, penyampaian dari Kak Faiz ini benar-benar kayak slowly tapi benar-benar meaningful banget. Oke, seperti yang tadi Kak Faiz sampaikan gitu. Terkadang emang remaja ini menampilkan sisi yang ingin kelihatan baik gitu, ingin kelihatan kayak selalu kaya, anak orang kaya gitu, padahal dan memaksakan diri gitu. Makanya Kak Faiz ini bilang harus coba menunjukkan autentikan diri itu dan menunjukkan apa adanya, jangan terpaksa. Dan tentunya mungkin komentar-komentar dari media sosial yang kurang baik itu dijadikan sebagai self improvement untuk menjadi lebih baik lagi. Bener banget seperti yang tadi Kak Faiz sampaikan, kayak
hal yang sering kita temui sekarang yaitu standar sosial media tuh Kak. Waduh. Standar TikTok, standar Instagram. Jadi itu benar-benar ngaruh di jati diri, terus ngaruh di kita harus kelihatan yang terbaik, kita harus kelihatan wow di sosial media. Jadi kita harus effort kayak banyak effort, banyak mengeluarkan uang gitu, untuk menutupi memberatkan hidup. bener banget. Mungkin jangan sampai ada yang pinjol. Aduh, serem banget. Serem banget. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Fiora. Silahkan Kak. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang mungkin kurang lebihnya terkait standar sosial media. Nah, ini mungkin relate banget seperti jawaban tadi Kak Fiora sebelumnya disampaikan. Ada yang berpendapat bahwa alter ego hanya sekedar topeng. Bagaimana cara Kak Fiora meyakinkan remaja bahwa alter ego justru bagian penting yang ikut membantu siapa kita sebenarnya? Seperti itu. Jadi kalau untuk itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Kak, kadang tuh orang-orang tuh menganggap alter ego tuh palsu, kayak bukan diri kita begitu kan. Padahal yang aslinya alter ego tuh adalah memang diri kita sendiri. Cuman itu adalah sisi lain dari diri kita yang mungkin muncul di saat-saat tertentu begitu Kak. Nah, untuk apa tadi namanya? Lupa. Topeng, sekedar Iya, topeng. sekedar topeng. Itu tuh kadang meyakinkan remaja itu biar nggak menganggap alter ego sebagai topeng, itu dengan tentunya lebih seperti tadi Kak, dengan mengenali diri kita sendiri. Kalau kita lebih nyaman atau condong ke alter ego kita itu bisa membuat kadang kita hilang identitas atau kita menjadi merasa kita itu bingung siapa diri kita sebenarnya. Kadang kita seperti ini, kadang kita seperti itu, begitu kan Kak. Nah, buat itu kita tuh harus tetap seperti mengenali diri kita sendiri, bagaimana diri kita. Terus kita harus bisa membedakan nih antara alter ego dan juga diri kita sebenarnya begitu Kak. Agar orang lain tuh juga merasa nyaman dengan diri kita. Jika kita memakai topeng, kita tentunya merasa tidak nyaman dan justru kayak kita tuh merasa kadang capek dengan diri kita sendiri. Karena apa? Karena setiap hari itu kita memakai topeng, lagi-lagi besoknya kita memakai topeng begitu. Dan orang yang dekat sama kita pun merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena itu merupakan seperti kepalsuan, tapi bukan kepalsuan apa begitu ya. Cuman karena kita tidak mengenali diri kita sendiri, jadi kita kayak seperti memaksa diri kita sendiri untuk menjadi orang lain begitu Kak. Oke, jadi Iya. tanggapan Kak Fiora tadi seperti topeng, jangan memaksa diri kita menjadi seperti orang lain gitu. Teruslah menjadi diri sendiri karena alter ego bisa diambil sisi positifnya Iya, benar untuk banget. membangun jati diri yang lebih baik. Bener Oke. banget. Tadi Kak Vera sempat nyinggung tentang ketika ada yang setiap hari pakai topeng terus Iya. bukan menjadi dirinya sendiri itu pastinya capek teman-teman. Iya, capek. Jadi bukan diri sendiri atau jadi orang lain itu capek banget. Capek nggak sih Kak? Capek Misalnya banget kita harus pastinya, Kak. nutupin apa yang emang jadi kelemahan kita harus benar-benar kelihatan perfect di depan orang itu menurut aku juga capek ketika harus Iya. kita benar-benar pakai topeng terus-terusan itu capek sih Kak. Bener banget iya, Kak iya. Vera. Oke, beri tepuk tangannya dong teman-teman. Mereka udah menjawab dengan sangat luar biasa gitu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol seputar tema kita pada kali ini, tentunya kita akan ada game seru nih. Gamesnya apa namanya Kak? Gamesnya adalah Mosi Challenge. Oke, minta tolong properti. propertinya. Ini dia. Nah, Oke. silakan jelaskan Kak Gumilang. Jadi Apa nih? teman-teman ini kita ada Mosi Challenge. Jadi nanti dari hostnya atau dari aku sama Kak Dia bakalan nyampein mosinya setuju atau tidak setuju. Nanti dari teman-teman finalis akan mengangkat apa ini? Raket padel. Raketnya ya ada tulisan setuju dan tidak setuju secara bersamaan. Dan teman-teman juga boleh menyampaikan alasannya dan juga boleh tidak. Seperti itu bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Oke. Langsung aja nggak sih kita ke Mosi Challenge yang pertama. Silakan Kak Gumilang. Oke, masih challenge-nya di mana? Mosi Challenge di mana nih? Di sini. Saya bacain Oh iya, deh oke. buat Kak siapa dulu nih? Terserah nih.
dua-duanya cepet-cepetan. Nanti, oh ya, jangan lupa nanti kita hitung 3 kali. Nanti kalian akan diangkat gitu. Kemudian kalian boleh menyampaikan pendapatnya, boleh juga tidak gitu. Emang mau setuju aja, mau tidak setuju aja gitu. Atau dua-duanya mau berpendapat boleh. Atau mungkin Kak Faiz doang atau Kak Fiora doang boleh. Oke, langsung saja ke Mosi Challenge yang pertama. Oke, saya bacakan. Setuju atau tidak setuju? Mengandalkan alter ego sebagai motivasi hanya bersifat sementara dan bisa menimbulkan kekecewaan ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. 1, 2, 3. Oh, setuju. Oke, mereka ini kompak sekali nih. Setuju semua nih. Tadi maksudnya mengandalkan alter ego sebagai motivasi hanya bersifat sementara dan bisa menimbulkan kecewaan ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari dua finalis ini berpendapat setuju. Oke. Ada yang ingin berpendapat atau tidak? Dari saya sendiri mungkin yang terkait tadi alter ego itu mungkin memang bisa membawa kita kecewa seperti itu ya Kak, mungkin karena ekspektasi kita yang tinggi begitu kan. Nah tapi sisi lain dari itu tuh alter ego tuh justru malah mungkin dari sisi kecewa itu bisa bikin kita menjadi bangkit lebih kuat lagi begitu Kak. Nah kita itu kan seperti seorang remaja itu kadang stuck di zona nyaman begitulah kan. Nah, dengan alter ego tuh kita tuh kadang bisa lari dari zona nyaman tersebut dengan mencari banyak pengalaman. Mungkin seperti saya sendiri, saya tuh lebih suka di rumah begitu kan. Cuman dengan adanya alter ego tuh itu malah membantu kita untuk lebih mengenali, lebih mencari pengalaman-pengalaman yang lebih banyak, lebih besar dan juga lebih luas begitu. Untuk rasa kecewa itu menurut saya sendiri itu juga alter ego kita akan membawa kita lebih kuat begitu tentunya nantinya. Kalau seumpama nih kayak kita kecewa di ajang lomba atau ajang apapun itu, kita ada tekad buat untuk mengulanginya atau kita masuk ke ajang yang lain begitu. Jadi kita itu tidak stuck atau menyerah, tapi justru malah membuat seseorang itu menjadi lebih kuat begitu. Oke, bagus sekali. Bagus Ada tambahan sekali. mungkin? Oke, aku nih Kak. Oke, mau Silakan. menambahkan. Jadi untuk tadi mengandalkan alter ego itu hanya bersifat sementara, aku setuju banget sama pernyataan itu. Karena nih teman-teman di masa sekarang banyak banget tidak sedikit orang, terutama remaja, yang justru mereka menciptakan karakter orang lain di dalam diri mereka. Jadi alter ego mereka itu mereka anggap sebagai karakter orang lain. Bahwa mungkin nih mereka merasa kesepian, mereka nggak punya teman dekat, lalu mereka menciptakan karakter teman mereka sendiri yang mungkin itu berupa hayalan dan tetap hidup dalam imajinasi mereka sebagai motivator mereka, sebagai sosok yang selalu ada dan selalu mendukung buat mereka. Dan suatu saat ketika kita sudah terpaku akan hal itu dan kita menyadari realitas bahwa karakter itu yang selama ini menemani kita, membersamai kita, mereka itu sebenarnya cuman alter ego kita. Kita pastinya akan merasa kecewa dong Kak. Nah makanya itu yang bikin aku setuju banget sama Mosi yang tadi. Oke, kita lanjut ke mosi yang terakhir nih. Oke. Gercep nih. Oke. Aku bacain. Setuju atau tidak setuju? Resiliensi yang dibangun melalui alter ego yang tidak berkelanjutan. Saya ulangi deh. Setuju atau tidak setuju? Resiliensi yang dibangun melalui alter ego tidak berkelanjutan karena fondasinya rapuh dan bergantung pada identitas bayangan yang tidak sepenuhnya autentik. 1, 2, 3. Setuju. Wow. Wow, setuju. Oke, setuju semua nih. Cukup atau berpendapat? Aku cukup saja sih Kak. Oke. Kalau Untuk aku juga mungkin cukup ya. Oke, Oke. baik. Oke. Apakah ada mosi lagi, Kak? Sudah cukup Kak, Oke, sudah cukup mosinya. Sudah cukup mosinya. Oke.
ternyata aduh aku nggak bawa Waduh. jam. Kak Gumilang nih, ternyata Waduh, nggak terasa kita udah udah ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi. Aduh, trapesium. Sium. Oke, kita langsung saja ke closing acara ini. Terima kasih untuk Kak Faiz dan Kak Fiora sudah berbincang-bincang bersama kita di episode kali ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan datang ke sini dan tak ketinggalan. Terima kasih juga buat teman-teman Teman-teman yang semua. udah nonton program acara ini dari awal sampai akhir. Nah, kalian bisa subscribe dan like, komen, subscribe channel YouTube ini official WPI TV serta kalian bisa kunjungi website kita wpitv.ibima.ac.id dan follow Instagram WPI TV official gitu dan follow Instagram juga, Kak. Dan juga follow Instagram di forum genre Pekalongan, yaitu Instagramnya @forgen_pekalongan. Oke. Bakalan dapat informasi seru dan pantengin terus finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.